wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Suci Arti Aisyah, guru PPKN di SMP Negeri 2 Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi pokok kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Berikut videonya, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan Rizky, persiapkan untuk berdoa. Duduk yang rapi. Rapi. Mari Kang Awas, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai untuk belajar di hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Mara, Jaki Haidar, Pak Izuloderin, Ilham Fajar, Araneta, Sakit. Sakib Desta. Nah, ya baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Silakan Tasya untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Dalam Pancasila, aku mendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah bersemangat? Ya, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita berlanjut ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui dulu. Ya. Yang pertama, boleh dilihat di layar tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, siswa diharapkan mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, siswa diharapkan menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, juga peraturan-peraturan lainnya dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya. Dalam materi ini, dalam materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian nanti ditampilkan suatu masalah yang harus kalian pecahkan di dalam LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Selanjutnya, dalam pembelajaran hari ini,
Ibu akan memberikan 3 penilaian yang harus kalian capai. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian sikap. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu adalah 3 penilaian yang harus kalian penuhi. Baik, dalam pertemuan minggu lalu, masih ingat tidak apa pembahasan yang telah kita pelajari? Oke, angkat tangan, ajukan tangan. Ya, Jihan. Ya, betul. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat apa saja yang menjadi makna dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Alinea ke-1. Silakan. Ya, Pak Is. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan ketubuhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menekan penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk mengakses penjajahan di muka bumi. Oke, terima kasih ya Pak Is. Selanjutnya alinea kedua. Ya, silakan skip. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkatan menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, terima kasih. Alinea yang ketiga. Silakan. Alinea ketiga ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Ya, baik. Selanjutnya alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Iya, baik, terima kasih. Ya, makna alinea ini adalah makna untuk kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Semua diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum ke dalam kedudukan Undang-Undang Dasar, dibahas dulu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada Bryce. Bryce ini adalah ahli, ya, seorang ahli, mengatakan bahwa hal-hal yang menjadi alasan hingga suatu negara memiliki undang-undang dasar itu apa saja. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya agar untuk menjamin pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Adanya kehendak pembentuk negara baru tersebut agar dapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan adanya kehendak beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerja sama. Itu adalah mengapa Undang-Undang Dasar itu ada di dalam sistem pemerintahan negara di setiap negara. Ya, itu kata Bryce. Bagaimana? Dipahami? Ya, baik. Untuk lebih semangat, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945,
kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya adalah seperti ini. Kita tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau misalkan ibu bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali pagi. Siang 2 kali. Malam setengah. Coba dulu. Tepuk pagi, siang, malam. Oke. Bisa sekali lagi ya, kita coba. Siang, pagi, malam. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam, malam, siang, malam. Ya, siapa tadi kita masuk ke materi mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Baik, ini ada tayangan yang pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Jadi apa katanya Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ada sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan. Yang pertama yang akan kita bahas sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan terdiri dari 4 alinea yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi untuk pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak ada perubahan ya. Sudah kita bahas di minggu lalu. Selanjutnya, pasal-pasal yang sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Sistematikanya awalnya itu terdiri dari 16 bab. Ketika sudah perubahan ada 21 bab. Yang selanjutnya sebelum perubahan ada 37 pasal. Sesudah perubahan ada 73 pasal. Selanjutnya sebelum perubahan ada 49 ayat, berubah menjadi 170 ayat. Sebelum perubahan ada 4 pasal peraturan peralihan. Sesudahnya ada 3 pasal peraturan tambahan. Sebelum dirubah ada 2 ayat aturan tambahan dan sesudahnya ada 2 ayat aturan tambahan. Tetap ya, berarti itu adalah sistematika di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Ada sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis, singkat, supel, dan ringkih. Silakan, siapa yang mau menjelaskan mengenai tertulis? Tertulis merupakan adalah rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat sebagai setiap warga negara. Iya, baik, terima kasih. Jadi sifat Undang-Undang Dasar tertulis itu adalah jelas, ya. Selanjutnya singkat. Ya, Amara silakan. Singkat dan supel memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan
sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Ya, baik, terima kasih. Singkat itu adalah memuat hal-hal yang pokok. Selanjutnya ada supel. Supel, silakan. Ada yang mau menjelaskan mengenai supel? Pak Is, silakan. Dan sebelum membuat aturan-aturan, yaitu membuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Ya, supel berarti harus mengembangkan yang sudah ada. Selanjutnya rigid. Ya, silakan Ilham. Rigid adalah suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Ya, baik. Jadi rigid itu adalah sifatnya kaku. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sifatnya tertulis, yaitu jelas, singkat dan supel, memenuhi kaidah-kaidah pokok yang bisa dikembangkan dan bersifat kaku. Baik, selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan penentu. Itu adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, ada yang mau menjelaskan mengenai hukum dasar itu apa? Silakan Andi. Hukum dasar adalah hukum segala sumber dari segala sumber hukum. Ya, baik. Hukum dasar adalah sumber dari segala sumber hukum, menjadi fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Oke, Amara, boleh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Jadi alat kontrol ini sudah sesuai atau belum dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya ada pengatur. Silakan Herdi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ya, mengenai pengaturan berjalannya pemerintahan diatur di dalam fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir adalah penentu. Ya, silakan Jaki. Dan itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya, menentukan mengenai hak-hak yang didapat oleh warga negara itu ada di dalam fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Ibu mau memberikan satu video. Silakan kalian simak. Selanjutnya nanti kalian telaah apa saja yang didapatkan dari video yang ada di tayangan. Silahkan simak video berikut. Reformasi dan Pembebasan Jalan Pilpres 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR kembali mengemukakan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 poin rencana pembahasan, salah satunya adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, di mana nantinya MPR dapat memilih Presiden RI, bukan rakyat. Lalu apakah amandemen akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Silakan kalian buat kelompok. Baik, semuanya
LKPD. Jadi dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nanti harus kalian jawab ya, sesuai dengan video yang sudah kalian saksikan tadi. Disesuaikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau seperti itu Ibu bagikan untuk LKPD untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok empat. Kita sudah selesai. Silakan kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan tentang Saya tidak setuju dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara diktatorial yang hanya dipimpin oleh staf-staf negara dan juga tidak ada yang menjamin bahwa staf-staf dari MPR tidak akan menerima suap dari pihak lain. Mungkin masih memiliki fungsi dan sifat yang sama dan juga faktor pembaliknya ialah Undang-Undang Dasar 1945 tidak langsung menimbulkan pada pasal yang mengaturkan. Negara yang memiliki suatu undang-undang dasar adalah negara yang mempunyai peraturan dan peraturan tersebut. Apabila ada tindakan negara yang memiliki suatu undang-undang dasar adalah negara yang mempunyai peraturan tersebut bisa digunakan apabila ada tindakan kriminal dan negara yang memiliki undang-undang dasar dapat melindungi rakyatnya dengan mudah karena undang-undang dasar adalah satu-satunya bentuk aturan dalam sebuah aturan dalam suatu negara. Sedangkan negara yang tidak memiliki undang-undang dasar adalah negara yang tidak memiliki aturan dan mungkin saja warga yang mendukung sebuah negara yang tidak memiliki undang-undang dasar selalu melakukan tindakan kriminal tanpa adanya peraturan dan meningkatkan atau menjeratnya. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Silakan apabila ada kelompok lain yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan Cia. Bagaimana pendapat kalian mengenai berita yang sudah kalian simak? Apakah diperlukan perubahan dalam UUD NRI 1945 pada saat ini? Bagaimana jawabannya? Silakan. tidak perlu diamandemen atau perubahan karena masih sesuai dengan zaman modern. Tidak perlu dirubah katanya. Bagaimana Cia, sudah puas? Puas. Ya, baik, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok.
telah dilakukan dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai berita yang sudah kalian simak. Apakah diperlukan perubahan dalam UUD RI 1945 pada saat ini? Apa yang menyebabkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diamandemen atau dirubah? Apakah kalian setuju dengan wacana berita yang telah kalian saksikan? Jelaskan. Berdasarkan masalah dalam video yang kalian saksikan, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen, apakah masih memiliki fungsi dan sifat yang sama? Jelaskan. Jelaskan perbedaan suatu negara yang memiliki Undang-Undang Dasar Negara dan yang tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Jawaban nomor 1, karena dapat mengubah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan realistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralistis. Ya, silakan. Jelaskan perbedaan suatu negara yang memiliki undang-undang dasar dan negara yang tidak memiliki undang-undang dasar. Jika mempunyai undang-undang dasar penting untuk mengatur hak serta kewajiban para penguasa dalam pemerintah. Jika tidak mempunyai undang-undang dasar, maka negara akan dengan mudah terpecah belah karena tidak adanya peraturan yang berlaku di dalamnya. Sudah? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Itu tadi adalah hasil dari identifikasi kelompok 2. Ya, silahkan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pendapat kalian mengenai berita yang sudah kalian simak? Apakah diperlukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada saat ini? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun aturan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang menyebabkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu diamandemen atau dirubah? Untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Berdasarkan masalah dalam video yang kalian saksikan, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen, apakah masih memiliki fungsi dan sifat yang sama? Jelaskan. Tentu saja tidak sama sifatnya, karena setiap perubahan pasti tidak sama sifatnya. Tapi sedangkan fungsi masih tetap sama, yaitu menjaga atau mengatur jalannya pemerintahan. Jelaskan perbedaan suatu negara yang memiliki undang-undang dasar dan negara yang tidak memiliki undang-undang dasar. Negara yang memiliki undang-undang dasar adalah negara yang mempunyai peraturan, dan peraturan tersebut bisa digunakan apabila ada tindakan kriminal. Negara yang tidak memiliki undang-undang dasar adalah negara yang tidak mempunyai peraturan. Negara yang tidak memiliki peraturan selalu melakukan tindak kriminal tanpa ada peraturan yang mengikatnya atau menjeratnya. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diamandemen atau dirubah? Untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Ya, Bagaimana, Buat? benar. Oh, oke, baik. Sudah sampai ditutup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil survei kami tentang wacana berita yang sempat ditayangkan. 1. Pertanyaan, bagaimana pendapat kalian mengenai berita yang sudah kalian simak? Apakah diperlukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat ini? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diamandemen atau dirubah? Pertanyaan ketiga, apakah kami setuju dengan wacana berita yang telah kalian saksikan? Jelaskan. Pertanyaan keempat, berdasarkan masalah dalam video yang kalian saksikan. Jawaban nomor 3 adalah setuju jika UUD RI 1945 diamandemen akan merubah fungsi tidak lagi sebagai alat kontrol. Nomor 4, jika UUD RI diamandemen akan merubah fungsi tidak lagi sebagai alat kontrol karena kekuasaan dari pemerintah hanya untuk kekuasaan atau kepentingan pribadi dua golongan. Apa kamu yang bertanya? Saya. Ya silakan, ada pertanyaan, silakan Ilham. Apakah kalian setuju dengan wacana berita yang telah disaksikan? Jelaskan. Setuju jika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen atau merubah fungsi tidak lagi sebagai alat kontrol. Ya baik, bagaimana puas? Ya baik, silakan ditutup. Sekian presentasi kamu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua kelompok sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan dulu nih apa yang sudah kalian presentasikan. Silakan dari kelompok 1, apa kesimpulan dari yang sudah kalian presentasikan? Kesimpulannya adalah amandemen undang-undang tidak. Ya, kelompok 2 silakan. Kesimpulannya ialah amandemen dilakukan melalui proses mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kelompok 3. Menimbulkan berita yang sempat ditayangkan kami menunjukkan kepada saja pemerintahan presiden seharusnya melakukan dengan pemilihan rakyat. Selanjutnya kelompok 4. Konstitusi saling mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan satu dengan lembaga pemerintah lainnya. Memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan telah disahkannya perubahan Undang-Undang 1945 Konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih demokratis dan modern. Ya, baik, terima kasih kesimpulan yang telah kalian sampaikan ya dari masing-masing kelompok. Jadi, Ibu simpulkan dari keempat kelompok ini tadi tidak setuju dengan apa wacana yang telah disampaikan di dalam berita. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar ini sifatnya tadi tertulis jelas ya, rigid. Rigid itu kaku, dan kalian juga tidak setuju mengenai perubahan Undang-Undang Dasar karena tadi dalam berita itu tidak sesuai dengan sifat dari Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Itu adalah kesimpulan dari presentasi di hari ini. Selanjutnya, kita ada di bagian akhir. Ya, di bagian penutup kita laksanakan dulu evaluasi. Silakan kalian buka handphonenya. Silakan buka handphonenya, buka aplikasi portal sekolah. Silakan kerjakan mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 mata pelajaran PPKN yang hari ini. Ya. Silakan dibuka portal sekolahnya, lalu dikerjakan. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran kita di hari ini? Ya, silakan Amara. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu rigid, tertulis, dan sifat. Fungsinya ada hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan penentu. Ya, itu tadi adalah materi kita hari ini, sifat
undang-undang dasar yang tertulis, rigid, supel, dan satu lagi singkat. Fungsi undang-undang dasar yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua mengatur, yang ketiga menentu, dan yang keempat hukum dasar. Mengapa disebut sebagai hukum dasar? Karena hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana jadinya apabila di suatu negara tidak ada undang-undang dasar? Akan terjadi pecah belah dan ada kriminal karena undang dasar itu sebagai mengatur jalannya pemerintahan. Jadi apabila suatu negara tidak mempunyai hukum dasar negara, undang-undang 1945, akan terjadi kekacauan. Ya, baik, terima kasih Rizky. Ya, betul. Apabila di suatu negara tidak ada undang-undang dasar, maka sistem pemerintahnya, sistem masyarakatnya, semuanya akan berantakan, akan hancur, akan terjadinya konflik. Karena tadi fungsi undang-undang dasar itu sebagai alat kontrol, penentu, dan pengatur agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya kalian baca mengenai peraturan perundang-undangan hukum nasional yang ada di Indonesia. Silakan Rizky, ini doa untuk menutup pembelajaran kita di hari ini. Duduk yang rapi. Mari kawan bersama akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita berdoa menutup bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran di hari ini ya. Kita sudah cukupkan. Assalamualaikum